Kita mulai dengan cross-step. Satu studi kasusnya akan diuji apakah ada hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan jurusan yang diminatinya. Contohnya data variabel. Jenis kelamin 1 pria, yang kedua wanita. Jurusannya 1 kedokteran, 2 ekonomi. Yang pertama kita membuat hipotesa. H0-nya tidak ada hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan jurusan yang diminatinya. H1 ada hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan jurusan yang diminatinya. Yang kedua, kita olah data SPSS. Klik menu Analyze, pilih Descriptive Statistik, pilih Cross-Step, pada rows masukkan variabel jengkel, pada columns masukkan variabel jurusan. Kemudian klik Exact, pilih Monte Carlo. Klik Confidence Level, ketik sama dengan 95%. Klik Continue, klik Statistik, dan beri checklist pada Chi-square. Klik Continue, dan klik OK. Yang ketiga, kita buat tabel cross-step. Jengkelnya, pria, wanita, dan total. Kedokteran, ekonomi, totalnya juga. Pria, ada 3 dokter, dan yang berjurusan ekonomi ada 2. 3 tambah 2, totalnya menjadi 5. Sedangkan wanita yang berjurusan kedokteran ada 1, dan yang berjurusan ekonomi ada 4, totalnya menjadi 5. Sedangkan yang keempat kita mencari nilai C-square. X kuadrat sama dengan AIJ kurang EIJ kuadrat per EIJ. Keterangannya, AIJ sama dengan data pengamatan pada basis data kolom I dan kolom J pada tabel silang. EIJ adalah hasil perhitungan silang pada cross-step. Rumus EIJ sama dengan total kolom I dikali total kolom J dibagi total seluruhnya. Penyelesaiannya, A11 artinya A baris pertama dan kolom pertama. Hasilnya adalah 3. Yang kedua adalah A12, baris pertama dan kolom kedua, yaitu hasilnya 2. A baris kedua, kolom pertama, hasilnya adalah 2. Sedangkan A baris kedua dan juga kolom kedua hasilnya 4. E baris pertama, kolom pertama sama dengan total dari AIJ dikali total dengan EIJ dibagi total seluruhnya sama dengan 5 dikali 4 per 10 sama dengan 20 per 10 adalah 2. Sedangkan E baris pertama kolom kedua sama dengan 5 dikali 6 per 10 sama dengan 30 per 10 sama dengan 3. Sedangkan E baris kedua kolom pertama 5 dikali 4 per 10 sama dengan 20 per 10 sama dengan 2. Sedangkan E baris kedua kolom kedua sama dengan 5 kali 6 per 10, 30 per 10 sama dengan 3. Nilai dari C-square-nya X kuadrat sama dengan 3 dikurang 2 kuadrat per 2, ditambah 2 kurang 3 kuadrat per 3, ditambah 1 kurang 2 per kuadrat per 2, ditambah 4 kurang 3 kuadrat per 3. Hasilnya 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 X kuadrat sama dengan 0,5 ditambah 0,33 dan 0,5 tambah 0,333. Hasil dari X kuadratnya sama dengan 1,66. Ini adalah hasil dari output SPSS nilai cross-step-nya. 6. Keputusannya, jika SIG lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Jika SIG lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Jadi,
Nilai SIG dari di atas adalah 0,197 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya, tidak ada hubungan antara jengkel seseorang dengan jurusan yang diminatinya. Nah, sekarang kita uji nilai T dengan cut point. Dengan studi kasus, seorang guru akan menguji ada perbedaan rata-rata nilai UTS. Kata mereka yang bernilai UAS di atas 85 dengan mereka yang bernilai UAS di bawah 85. Di sini sudah ada tabelnya. Kita lanjut ke penyelesaian. Yang pertama, kita buat hipotesa. Anolnya tidak ada perbedaan antara nilai UTS dengan nilai UAS yang di atas 85 dan di bawah 85. H1-nya ada perbedaan antara rata-rata nilai UTS dan nilai UAS yang di atas 85 dan di bawah 85. Kita mencari nilai T hitung. Dengan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat tambah S2 kurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 kurang 2 ditambah N per N1 dikurang 1 per N2, di mana N1 dan N2 merupakan banyak data dan X bar 1, X bar 2 adalah rata-rata kelompok dan S1 dan S2 merupakan standar defisit. Untuk mencari rata-rata kelompok, kita memakai rumus sigma XI per N, di mana pada tabel ada nilai. Lalu kita jumlahkan mulai dari nilai 75 ditambah 60 ditambah 62 tambah 70 tambah 78 per 5 sama dengan 345 per 5. Sehingga X per 1 kita dapat sama dengan 65. Yang untuk mencari X bar kedua, kita tambahkan lagi nilai dari 86 tambah 80 tambah 79 ditambah 50 ditambah 77 per 5 sama dengan 372 per 5 dan X bar keduanya sama dengan 74,4. Oke, di sini kita akan mencari nilai dari S1 dari data kelompok 1. Di bawah ini ada sebuah tabel yang terdapat XI, X bar, XI kurang X bar, XI kurang X bar kuadrat. Diketahui XI adalah data dari kelompok 1 dan X bar adalah hasil rata-rata dari kelompok 1. XI kurang X bar adalah hasil pengurangan dari kelompok 1 dan hasil rata-rata dari kelompok 1. Sedangkan XI kurang X bar pangkat 2 adalah hasil pemangkatan dari XI kurang X bar. Di sini telah diketahui jumlah dari keseluruhan XI kurang X bar kuadrat yaitu 248. Sekarang kita akan mencari S1. Untuk mencari S1 menggunakan rumus S1 sama dengan akar dari sigma X1 kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. S1 sama dengan akar 248 per 5 kurang 1. S1 akar dari 248 per 4. S1 akar dari 62. Akar dari 62 adalah 7,87. Sekarang kita akan mencari nilai S2 dari data kelompok 2. Di bawah ini sudah terdapat tabel seperti tabel sebelumnya. Sekarang diketahui jumlah keseluruhan dari XI kurang X bar kuadrat dari data kelompok 2 adalah 789,2. Kemudian kita akan mencari nilai S2 dengan rumus S2 sama dengan akar sigma XI kurang X bar kuadrat dikurang N kurang 1. S2 sama dengan akar dari 789,2 per 5 kurang 1. S2 sama dengan akar 789,2 per 4. S1 akar 197,2
Akar dari 197,3 adalah 14,04. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai T hitung. Untuk mencari nilai T hitung, kita akan menggunakan rumus X1 bar dikurang X2 bar per N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2. Dikalikan dengan 1 per N1 tambah 1 per N2. Perlu kita ketahui, X1 bar ini adalah hasil rata-rata dari data kelompok 1 dan X2 bar ini adalah hasil rata-rata dari data kelompok 2. Sedangkan N1 adalah jumlah data pada kelompok 1 dan N2 adalah jumlah data pada kelompok 2. S1 adalah standar deviasi dari kelompok 1 dan S2 adalah standar deviasi dari kelompok 2. Nah, sekarang kita akan memasukkan dari hasil penjumlahan dari data tersebut, yaitu T sama dengan 69 kurang 74,4 per 5 kurang 1 dikali 7,87 pangkat 2 ditambah 5 kurang 1 dikali 14,04 pangkat 2 per 5 tambah 5 kurang 2 kali 1 per 5 tambah 1 per 5. T sama dengan minus 5,4 per 4 kali 61,93 ditambah 4 kali 197,12 per 8 kali 0,4. T sama dengan minus 5,4 per akar dari 247,72 ditambah 788,52 per 8 dikali 0,4. T sama dengan minus 5,4 per akar dari 1036,24 bagi 8 kali 0,4. Nah, kita akan membagikan yang di dalam kurung terlebih dahulu sebelum kita menggalikan ke sini. T sama dengan minus 5,4 per akar dari 129,53 dikali 0,4. Sebelum kita mengakarkannya, terlebih dahulu kita akan melakukan perkalian dari data yang di dalam akar. T sama dengan minus 5,4 per akar dari 51,8. T sama dengan minus 5,4 per 7,198. 7,198 ini kita dapatkan dari akar dari 51,8. Jadi hasil dari nilai T manual adalah minus 0,750. Oke, sekarang kita akan melihat hasil output data. Oke, sekarang kita akan melihat hasil output olah data SPSS nilai T hitung dengan menggunakan kalkulator. Di sini juga ada hasil olah data Excel. Di sini ada N1, N2, X1, X2, S1, S2, dan nilai T hitung. Sekarang kita akan membuat keputusan. Jika signifikan lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan jika signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi nilai signifikan lebih di atas adalah lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,449, maka H0 disebut dengan diterima. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai UTS dengan nilai UAS yang di atas 85 dan di bawah 85. Sekian dan terima kasih.